Shalom semuanya, bertemu kembali di acara Devotion. Sebelum berakhir bulan Januari, saya mau mengucapkan Happy New Year 2025 bagi kita semua. Devotion hari ini terinspirasi dari khotbah Pastor Chandra yang mengenai Disciple Maker part yang kedua. Kita bisa melihat dari ketaatan para murid saat itu, saat Yesus memanggil mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Mereka dipanggil dan meresponi panggilan tersebut di tengah rutinitas yang mereka lakukan. Meninggalkan jala, meninggalkan perahu, bahkan hubungan, lalu mengikuti Yesus. Statement Pastor Chandra yang mau saya highlight, dalam mengikuti Yesus, fokus kita adalah pada ketaatan. Ini akan menjadi tema utama pada devotion hari ini. Dan saya mau mengajak kita untuk merenungkan apa yang menjadi fokus kita dalam mengikuti Yesus. Saya akan mengajak kita untuk membaca satu perikop mengenai hal mengikuti Yesus yang diambil dari Lukas 9 ayat 57 sampai 62. Saya akan bacakan untuk saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang yang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Dalam perikop ini ada 3 orang yang bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Mari kita bahas dari orang yang pertama. Orang yang pertama mendekati Yesus dan berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Kita bisa melihat ada suatu semangat, excited dan kagum akan pribadi Tuhan Yesus, mungkin akan mukjizat, dan pada saat dia mau mengikut Tuhan mungkin juga punya motivasi, ingin mendapatkan keuntungan, kenyamanan, status, dan sebagainya. Tanpa menyadari pengorbanan dalam komitmen mengikutinya. Kita bisa lihat Tuhan Yesus ngomong dan merespon orang tersebut, "Anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Meletakkan kepala dalam bahasa asli itu adalah klino. Dalam perjanjian baru biasa menggambarkan tindakan fisik seperti menundukkan kepala atau tidur di atas meja. Mungkin seperti ini. Ya, ibaratnya seperti kita tuh sedang dalam posisi istirahat, sedang beristirahat, tapi kita merasa nggak nyaman. Karena bukan di tempat yang tepat atau biasa kita beristirahat. Arti kata lain, pada saat seseorang ingin mengikut Tuhan, gak akan ada tempat nyaman dan harus siap dengan ketidaknyamanan. Murid-murid saat meninggalkan jala dan perahu pasti gak nyaman. Menyangkal diri gak nyaman. Memikul salib apalagi gak nyaman. Dan kita perlu mengikut Tuhan. Ikut cara Yesus hidup. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku." Wow, belajar melakukan kebenaran itu merampas kenyamanan. Kalau mau ikut Tuhan, kita punya standar yang jelas, yaitu hidup seperti Yesus hidup. Contohnya apa sih? Dalam melayani baik di gereja, di iClick, di marketplace, di perusahaan kita bekerja, tentunya pasti banyak tantangan, harus berkorban waktu, pikiran, tenaga, dan sebagainya. Tapi jika fokus kita taat menjalaninya, fokus kita kepada Tuhan,
Kita akan belajar bagaimana meninggalkan kenyamanan dan belajar terus mengikut Tuhan. Dalam hidup ini kita akan selalu diperhadapkan kepada suatu pilihan, mau hidup oleh roh atau kedagingan kita. Poin selanjutnya yang kedua, yaitu orang kedua, diawali dengan inisiatif Tuhan Yesus. Jadi orang ini dapat privilege karena Tuhan Yesus sendiri yang menawarkan, ayo ikut aku. Tapi orang tersebut berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Yesus menjawab, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Di ayat ini nggak dikasih tahu papanya udah meninggal atau belum. Kalau misalkan udah, harusnya orang tersebut nggak akan ada di sana ya bertemu dan berbicara dengan Yesus. Karena dalam tradisi Yahudi bahwa penguburan harus dilakukan di hari yang sama dan juga harus dilakukan secepat mungkin. Dengan alasan menguburkan Bapakku, kita bisa lihat bahwa orang ini belum mengubah prioritasnya akan hubungan dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hal yang paling prioritas di dalam hidup ini dibandingkan dengan yang lainnya. Waktu itu Pastor Chandra juga sempat bahas hal mengikuti Yesus itu kita harus mengubah prioritas dalam hubungan. Tinggalkan ayahnya dan mengikuti dia. Nah, orang ini belum bisa mengubah prioritasnya dalam hubungan. Dari poin ini kita juga bisa cek apakah kita sudah menjadikan Tuhan sebagai prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Atau kita masih mengejar hal-hal yang mungkin sebenarnya bukan prioritas yang Tuhan mau. Misalkan kita tidak mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan, tapi kita lebih mengejar yang lain-lain dulu, seperti karir, bisnis, kepentingan lainnya. Hal itu memang diperlukan, tapi tetap kita perlu menomorsatukan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai prioritas utama di dalam kehidupan kita. Orang mati di sini dalam bahasa asli nekros. Dan salah satu istilahnya adalah mati secara rohani. Dalam perikop ini, Yesus ngomong, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Yang artinya, orang tersebut adalah orang yang sudah mati secara rohani, walaupun dia masih hidup. Jadi orang tersebut prioritasnya salah. Di mata Tuhan tuh, dia sudah mati walaupun dia masih hidup. Orang yang ikut aku adalah orang yang hidup. Orang hidup pasti memberitakan kehidupan. Beritakan kehidupan berbicara mengenai apa kelakuan kita, tingkah laku kita, ucapan kita, karakter kita bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Poin yang terakhir, orang ketiga mau ikut Tuhan, tapi dia ngomong, izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Yesus menjawab, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Yesus menggunakan istilah membajak yang artinya membutuhkan fokus ke depan. Yesus tahu bahwa orang ini masih ragu-ragu. Yesus bilang pada orang ini, kalau kamu masih ragu-ragu, kalau kamu masih ada sesuatu di belakang, masih menoleh ke belakang, kamu nggak layak untuk kerajaan Allah. Di perjanjian lama kita pernah dengar ya kata menoleh ke belakang, cerita dari istri Lot yang menjadi tiang garam pada saat dia menoleh ke belakang. Kenapa dia noleh ke belakang? Karena dia masih terikat dengan hal-hal yang dia punya. Entah itu uang, harta benda, kekayaan. Dan hal ini pun bisa menjadi suatu saat kita meninggalkan Tuhan. Dan dia masih terikat dengan hal itu. Makanya dia belum rela untuk melepaskannya. Dan yang kedua, belum rela untuk meninggalkan kebiasaan lamanya di sana. Dari cerita ini, mari kita sama-sama merenungkan apa yang menjadi ikatan kita yang membuat kita masih menoleh ke belakang. Apakah kebiasaan buruk kita? Apakah ada hubungan yang tidak Tuhan izinkan? Atau harta benda, kekayaan? Apa yang membuat kita nggak bisa ikut Tuhan? Hari ini kita belajar 3 hal dalam mengikut Yesus. Yang pertama,
Ketaatan seringkali menimbulkan ketidaknyamanan, namun ini hanya sementara. Hasil akhirnya adalah kenyamanan yang kekal. Amin. Yang kedua, mau taat pada Tuhan berarti berkomitmen untuk menjadikan Tuhan yang utama. Dan yang ketiga, kita perlu menyadari bahwa apa yang kita miliki, hal-hal yang berharga, itu bukan karena kuat gagah kita, tapi karena Tuhan. Jangan melihat ke belakang, tapi fokus melihat ke depan. Taat sama Tuhan berarti percaya penuh dan terus mengikut Tuhan sampai garis akhir. Itu saja devotion hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami untuk terus belajar taat mengikut Engkau sampai garis akhir hidup kami, Tuhan. Dan kami juga mau belajar taat untuk memprioritaskan Tuhan sebagai yang terutama dalam hidup kami. Inilah doa kami, Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, ucap syukur. Amin. Sekian devotion hari ini. Sampai jumpa di devotion selanjutnya.